Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita sudah sampai pada bab as-sidqu wal kadhibu. Di dalam kitab ini musannaf atau muallif kitab ini mendefinisikan bahwa apa itu jujur dan apa itu bohong. Ini saya baca teksnya, mari kita renungkan dan kita hayati bersama-sama ya. Mungkin ada yang punya versi digital, bisa dibuka kitabnya. Ini saya membuka kitab aslinya dalam bentuk PDF ya. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain. Taghammadahullahu birahmatihi wa adkhalahu fasiha jannati. As-sidqu wal kadhibu. As-sidqu huwa al-ikhbaru bima yutabiqu al-waqi'a. Yang dikatakan ya, kalau bahasa Jawanya as-sidqu itu teman, jujur. Apa itu jujur? Wa al-ikhbaru bima yutabiqu al-waqi', mengabarkan, menyampaikan, menginformasikan sesuatu atau berita atau informasi sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan fakta, itu adalah jujur. A dikatakan A, B dikatakan B, tidak lebih tidak kurang. Nah, sementara definisi dari bohong ya, lawannya as-sidqu wal kadhibu ya. Berarti apa itu bohong? Bohong adalah wa al-ikhbaru bima la yutabiquhu ya, jadi bohong adalah menginformasikan, mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai faktanya. Monggo Mbak mau ngaji boleh, silakan. Nggih. Silakan, bisa di depan sini nggak apa-apa. Ini masnya aman, sudah jinak semua. Oke, terima kasih Mbak, silakan monggo. Oke, silakan. Ya. Ini silakan Mbak. Jadi ini ngajinya kitab Taisirul Kholaq Mbak ya. Bab jujur dan bohong. Ya. Nanti kita coba uraikan, eksplorasi. Kita elaborasi lebih jauh bagaimana konsep jujur dan bohong di media sosial ya kan. Ya, hari ini orang itu berbuat jujur dan bohong tidak secara langsung tapi melalui media sosial ya. Ya, saya ulangi, wal kadhibu huwa al-ikhbaru bima la yutabiquhu, menginformasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan faktanya. Nah, wa asbabus sidqi, ini di dalam kitab ini Mbak, Mas ya, Mbak-mbak dan Mas-mas masjid ya, apa namanya, sahabat masjid, jamaah masjid UIN, ada tiga sebab kejujuran. Ada tiga sebab sesuatu itu kenapa kita harus menyampaikan secara jujur. Yang pertama adalah akal sehat, al-aqlu. Akal sehat itu artinya pasti akal sehat kita itu tidak menerima apa yang itu bohong, ya kan? Yang kedua dinu, agama. Jelas agama kita tidak membolehkan orang itu berbuat bohong, berarti harus berbuat atau harus berkata jujur. Wal muru'atu, harga diri. Ya. Jadi orang yang punya harga diri adalah orang yang berkata atau berbuat jujur. Kenapa akal bisa dikatakan salah satu dari asbabus sidqi, sebab kejujuran? Karena al-aqlu yudriku manfaata sidqi wa madharatal kadzib. Akal itu bisa menjelaskan atau bisa menerima atau sesuai dengan manfaat dari kejujuran. Akal kita akan menerima kalau jujur itu manfaatnya ini, wa madharatal kadhibi, dan madharatnya bohong itu juga
akal menerima. Ya, kenapa akal dijadikan sebab sebagai kejujuran? Karena akal itu bisa menerima, bisa memahami tentang manfaat dari berbuat jujur atau berkata jujur, dan sebaliknya juga akal itu bisa memahami atau menerima madorot dari berbuat bohong atau berkata bohong. Artinya fala yardo sahibuhu li nafsihi al madorrota fayal tazimu asidqo. Jadi orang yang mempunyai sifat jujur itu tidak akan ridho terhadap madorot yang ditimbulkan dari bohong. Ya, Mas dan Mbak itu pasti secara akal sehat itu tidak akan bisa menerima kebohongan. Contoh, 2 ditambah 2 berapa Mbak Mas? 4 gitu ya misalkan ya. Kalau misalkan saya mengatakan 2 ditambah 2 3 gitu, pasti jenengan akan menolak ya kan? Siapapun saya pasti Anda akan menolak. Oh Pak Jian nggak bener, wong 2 tambah 2 itu 4 kok dikatakan 3. Atau saya mengatakan ibu kota Indonesia adalah Yogyakarta misalkan, padahal faktanya apa faktanya? Bukan, faktanya mana? Masih Jakarta. Pindah nggak? Saya nggak tahu, nggak ikut-ikutan ya. Sampai hari ini ibu kotanya masih Jakarta misalkan itu ya. Nah itu akal ya kan? Maka tidak akan, orang yang berbuat jujur tidak akan ridho, tidak akan rela dengan kemadorotan yang ditimbulkan dari kebohongan. Fayal tazimu asidqo. Dan akhirnya ya akal itu menetapkan kejujuran. Jadi yang menjadikan parameter jujur tidak adalah akal sehat kita sebenarnya. Makanya Mbak dan Mas kalau nge-share apapun yang itu belum jelas kebenarannya, tolong difikirkan dulu. Kira-kira kalau teman-teman nge-share di medsos atau berita apapun sudah jelas benar atau belum? Nah ini perlunya kehati-hatian di dalam menyebarkan informasi, digunakan akal sehatnya dulu ya. Wali anna dina ya'muru bisidqi. Kenapa? Sebab jujur itu agama, karena agama memerintahkan kita untuk berbuat jujur. Wayanha angdiddihi, ya kan? Wayanha angdiddihi, dan agama mencegah atau melarang orang berbuat sebaliknya, berbuat bohong. Ada Mbak agama menyuruh orang berbuat bohong? Enggak ada, enggak ada ya. Wa kadzalika sahibul muru'ah la yardo li nafsihi illa sidqa li annahu yatlubu at-tahalli bi jamilil khisali wala jamala fil kadzib. Orang yang punya harga diri itu tidak akan rela kecuali kejujuran, karena ya orang yang jujur itu yang dicari adalah keindahan perilaku, sementara tidak ada kebaikan atau keindahan apapun dari berbuat bohong Mbak. Ya kan? Kita punya akal ya, bener gak? Betul. Punya agama? Betul. Harga diri belum tentu, ya kan? Pak, sekarang kok banyak berita hoax di media sosial Pak, ya kan? Padahal orang itu punya akal sehat, bener kan? Punya agama. Tetapi kenapa kok orang itu masih berbuat bohong? Lah, karena sebenarnya orang itu tidak punya harga diri sehingga dia rela berbuat bohong. Ya kan? Coba kalau kita punya harga diri, misalkan kita berbuat bohong ketahuan, gimana? Contoh korupsi misalnya Mbak ya. Korupsi kan bohong itu Mbak ya, dengan akal-akalan anggaran atau apapun itulah namanya ya. Pejabat kita kan mungkin ada yang korupsi itu, dia sebenarnya nggak punya harga diri, tidak memikirkan madorot dari berbuat bohong itu dapat menjatuhkan harga dirinya. Betul nggak kira-kira? Ya coba kita renungkan. Makanya dalam kitab ini tepat sekali ya, yang menjadi penyebab kejujuran harusnya ada 3 Mbak, yang itu harus menyatu di dalam diri seseorang. 1 akal sehat, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah harga diri. Kalau dibilang punya agama, orang Islam Indonesia banyak Mbak, ya kan, mayoritas muslim loh ya orang Indonesia itu. Tapi kenapa banyak menyebar berita hoax? Ya kan? Karena mereka atau orang-orang yang menyebar berita bohong itu tidak punya apa yang disebut dengan muru'ah atau harga diri. Ya silahkan yang mau bergabung ya. Saya lanjutkan ya.
Wasababul kadzibi, sebab orang berbuat bohong itu apa? Sebab perbuatan bohong itu apa? Iradatu jalbin naf'i wa iradatu daf'idz dharar. Orang berbuat bohong karena dia menghendaki adanya kemanfaatan dari kebohongan itu. Wa iradatu daf'idz dharar, dan menghendaki menolak kemadharatan. Ya kan? Contoh simpelnya gini, mungkin kita atau siapapun pernah berbuat bohong kepada orang tua, ya kan? Apa Pak contohnya? Minta kiriman uang misalkan, Pak Bu, uang saya habis buat ini itu, ya kan? Kalau ngaku bahwa uangnya buat ngopi-ngopi, sering jajan di luar, pasti membawa madharat bagi Anda. Pasti Anda akan dimarahi. Dikasih uang kok tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, diboros-boroskan, ya kan? Lah, akhirnya berinisiatif berbohong kepada orang tua. Ini contoh loh ya, saya nggak menyebut orang loh ini contoh ya. Sehingga apa yang terjadi dengan Anda bilang uangnya habis karena buat ini itu yang penting, akhirnya uangnya habis dan minta uang kepada orang tua dan dikasih. Anda dapat kemanfaatan nggak dari uang yang dikasih orang tua? Dari bohong Anda. Ya. Anda juga bisa nggak dengan bohong itu akhirnya orang tua nggak marah kepada Anda kan? Karena percaya, oh ya anak saya uangnya habis untuk beli buku, untuk ini itu keperluan yang penting, ternyata tidak untuk keperluan penting, tapi untuk jajan yang nggak penting-penting, hidup boros, ya, FOMO, temannya beli ini ikut beli ini, bilangnya buat beli buku. Nah ini, maka benar orang berbuat bohong itu karena dia ingin mengambil kemanfaatan dari kebohongannya, ya. Li'annal insana qad yara fil kadzibi as-salamah al-ajilah fayatihi. Karena orang biasanya berbuat bohong itu dia ingin mendapatkan keselamatan yang ia harapkan saat ini, ya, yang tidak dia inginkan terjadi hal yang buruk, ya, fayatihi. Nah, dia orang berbuat bohong itu di dalam pikirannya, saya dapat keuntungan dalam waktu singkat ini, ya. Tetapi wayara fisidqi diddaha. Sementara kalau dia berbuat jujur, justru dia akan sebaliknya mendapatkan keburukan atau musibah. Makanya orang rela berbuat bohong. Nah inilah ya. Fala ya'tihi, maka dia tidak berbuat jujur. Karena kalau dia itu jujur, ajur, ya kan? Ya, jujur ajur gitu. Itu ada istilah itu kan. Bener. Itu bagi orang yang tidak punya harga diri. Ya kalau saya jujur habis saya, kalau bilang orang tua uangnya sudah terlanjur buat judol atau pinjol misalnya, repot ya. Akhirnya terpaksa berbuat bohong dengan alasan agar tidak dimarahi orang tua. Padahal itu hanya akan membawa dampak sesaat. Selamatnya itu hanya sesaat, pada saatnya juga akan terbongkar juga kebohongannya. Ini loh, ini jelas ini.